ibadah minggu lagi. Oke, tapi sebelum adik-adik yang ada di rumah ibadah minggu bisa nyiapin apa aja Kak? Penanya, bukunya, Alkitabnya juga yang pasti harus disiapin di dekat adik-adik sekolah minggu ya. Oke, kalau udah disiapin bisa ditaruh dulu di pinggirnya supaya nanti biar waktu nyanyi lagu Tuhan nggak kena-kena ya Kak ya. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita untuk biar lebih semangat kita harus ngapain dulu nih Kak? Mau apa nih Bang? Tepuk semangat atau tepuk mantap? Siapin dulu ke hatinya, Kak. Oh, siapin hati dulu. Ya udah. Udah, siapin hatinya. Kita tepuk semangat aja kali ini. Oh ya udah, Oke. tepuk semangat. Yang mimpin Abang ya. Oke lah, kita pimpin ya, tepuk semangat ya. Di rumah semangat juga, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Wih, semangat kali mereka, Kak. Gitu Semangat dong. lagi aja, Bang. Semangat lagi kayaknya nih Bang. Oh, lagi. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena udah pada semangat, adik-adik tetap berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Bapakku Datang. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Baiklah adik-adik yang di rumah, kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik di rumah dipersilakan untuk duduk lagi. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu untuk doa pembukanya yang dibawakan oleh Abang Sadrak. Oke, di rumah kita satukan hati kita, kilipat tangannya, tutup matanya, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan,
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Bapa, pada pagi hari ini Bapa, di hari Minggu yang indah ini Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang kami terima Bapa, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan pada saat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami Bapa. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapa, kiranya nama Tuhan semakin kami permuliakan Bapa, semakin kami puja, kami puji, segala hormat bagi Tuhan, Tuhan Yesus. Bapa, walaupun kami Tuhan berada jauh Bapa dari adik-adik dari sini Bapa, tapi kami percaya Bapa, Tuhan satukan hati kami Bapa, Tuhan kuatkan kami Bapa, untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Bapa, segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan Bapa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan kuasa-kuasa iblis Bapa, Tuhan jauhkan Bapa, supaya nama Tuhan semakin kami agungkan dan kami permuliakan Bapa. Ini adalah doa kami Bapa, dalam nama-Mu, anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kak. Wah, tadi udah nyanyi, udah doa juga ya Kak. Iya. Oke, habis ini berarti kita bakal nyanyi lagi nih Kak. Tapi kita nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi 3 lagu sekaligus nih Kak. 3 album ya Kak? Iya. Oke Kak, siap. Wah, kira-kira pada kuat gak nih adik-adik yang di rumah nyanyi 3 lagu sekaligus? Kuat dong Kak, udah seminggu. Kita mau nyanyi lagu KASIH, Ku Kasihi Kau Dengan Tuhan, sama satu lagi lagu Mentega dengan Roti. Oke? Semangat! Katakan KASIH. Kasih kau dengan kasih
bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Wah, udah kayaknya adik-adik di rumah udah lumayan Semangat Kak. udah semangat pasti lah, udah Iya, maksudnya oh udah iya. agak lumayan ini nih, capek nih. Enggak dong Kak. Oh enggak. Enggak. Mereka gak sabar Kak dengan firman Tuhan Kak. Luar biasa. Jadi sekarang kita mau, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Sadra. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Kita mau angkat satu lagu pujian, satu kala hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Salam adik-adik di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? luar Ayo. biasa dong. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Yesus. Ku dahsyat. Yes, kakak-kakaknya nggak semangat ya. Ayo adik di rumah, jangan kalah semangat kakaknya ya. Ayo. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus ku dahsyat. Yes, yes, yes. Oke lah. Ketemu lagi kita di hari Minggu yang sangat indah ini dengan kakak abang guru sekolah minggu. Baiklah adik, walaupun saat ini kita ibadahnya di rumah, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Oke lah, kita akan saat ini akan sharing firman Tuhan. Dan baiknya kita awali dengan doa dahulu. Baiklah, kita akan masuk dalam doa. Adik di rumah silakan lipat tangannya, tutup matanya, arahkan pandangan dan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ada lihat kanan kiri. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga Bapa, pada saat ini Bapa, di hari Minggu yang indah ini Bapa,
Tuhan masih memberikan kami Tuhan kekuatan, napas kehidupan, dan sukacita Bapa, sehingga kami merasakan kasih Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Bapa, bentar lagi Tuhan kami akan sharing firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi penerang dalam setiap kehidupan kami Bapa, menjadikan sebagai teladan bagi kami supaya kami tetap setia untuk bersama dan memuji nama Tuhan Yesus Bapa. Berkati juga Tuhan kakak-kakak abang di sekolah minggu Bapa dan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu kami lemah, tapi kami percaya Bapa, jika kami mengandalkan Tuhan Yesus, firman Tuhan dapat kami terima dengan baik. Berkati juga Tuhan kami yang mendengarkan. Kiranya Tuhan Kau ketuk pintu hati kami, bukakan Bapa, supaya firman Tuhan dapat kami terima dengan baik, dan nama Tuhan semakin kami permuliakan Tuhan Yesus Bapa. Terlebih ampunkan dosa-dosa kami, supaya berkat dan anugerah Tuhan tidak terhalang dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan yang indah pada hari Minggu ini terambil dalam Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang 9 sampai yang ke-12. Ayo adik-adik, perjanjian lama atau baru Roma? Kakak apa kak? Perjanjian baru dong. Oke kakak, berarti warna merah ya kak kalau Alkitab ya? Iya, warna merah Bang. Oke, buka Roma pasal yang ke-12, kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca secara responsoria ya, jadi di rumah baca yang ayat yang genap, nanti abangnya dan bantu ya kak ya. Iya. Ayat yang aku yang ganjil, nanti adik-adik dan kakak-kakak bantu pas ayat yang genap. Udah dapat semua adik di rumah? Baiklah, kita akan baca Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan dengan judul nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini. Baiklah adik-adik, di sini dengan judul nasihat untuk hidup dalam kasih. Baiklah, tema kita di minggu hari ini yaitu saling mengasihi. Baiklah, saling mengasihi. Saling mengasihi tidak boleh lepas dari setiap kehidupan kita. Tiap hari kita pasti merasakan kasih. Dari mana? Tuhan Yesus. Kita bangun pagi, kita diberi apa kak? Napas kehidupan. Hari yang indah itu karena kasih Tuhan Yesus. Gak pernah kita bisa lepas dari kasih Tuhan. Baru setiap hari. Baiklah adik-adik, tapi di sini Tuhan atau firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Baiklah, abang tanya, apa itu mengasihi? Apa itu kak? Mengasihi. Apa kak Maria? Mengasihi? Apa kak? Mengasihi. Apa? Baik terhadap teman. Oke, kakak Lady, apa kak mengasihi kak? Sama kayak Kak Maria. Oh sama, mengasihi. Tapi di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengasihi itu menyayangi, menyayangi. Baiklah, di sini kita sama-sama belajar ya di rumah juga. Firman Tuhan yang indah ini mengajarkan kita untuk tetap saling mengasihi. Mengasihi itu bukan cuma aku dan kamu. Kamu itu yang kita kenal saja, enggak. Semua orang kita kasihi. Semua orang tanpa terkecuali kita mengasihi. Bukan cuma papa mama, abang kakak, dan semua. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Gimana dong kak itu mengasihi musuh? Susah nggak kak? Berat sekali. Berat. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, kasihilah musuhmu. Jika dia haus, berilah minum. Dalam arti jangan mendendam, jangan iri hati. Tetap kita pakai kasih. Kita sama-sama belajar aja di sini.
Kata Tuhan pada ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini aja di rumah pasti kita jumpa kepada semua orang. Pasti kita berbeda dengan suku, budaya, adat, bahkan agama, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi tanpa saling membedakan. Seperti halnya kita sama belajar sama dengan Tuhan Yesus, sewaktu Tuhan Yesus di kayu salib. Apa yang kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, pribadi Tuhan Yesus sendiri? Dia gimana? Disiksa ya kak? Iya. Disiksa, disalib, dicambuk, bahkan diludahi demi kita, demi dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus apa? Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Terus mengampuni gitu. Kita sama-sama belajar Tuhan Yesus tetap mengampuni apapun. Jikalau ada teman-teman kita berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas. Apa kata Tuhan? Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Allah firman Tuhan kak. Jikalau ada temanmu menampar kananmu, beri pipi kirimu. Jikalau ada kawan melempar batu, lemparlah dengan pisang. Itu kan kak istilahnya. Dalam arti jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi bawalah dalam doa. Dikatakan Tuhan pada ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama yuk. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Apabila teman-teman adik di rumah punya musuh, diampuni. Sebab apa? Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Kita mengasihi orang karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kita nggak berhak untuk mendendam sama orang lain. Karena Tuhan sendiri nggak mendendam sama kita. Bahkan kita dari dosa Tuhan ambil, Tuhan bayar dengan lunas di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Baiklah adik, ada sebuah cerita dari abang. Cerita mau dengerin nggak? Nih, pasti mau lah ya. Tentang semut dan kepompong. Suatu saat kan kenal kan semut dan kepompong? Kenal kan adik yang di rumah kan? Tahu bang. Kepompong itu hinggap di mana? Di dahan pohonnya kak, ya, di ranting-ranting pohon. Daun. Oke, suatu saat ada badai. Ada badai yang datang, angin yang kuat, hujan yang deras. Datanglah si semut ini. Hai kepompong, kamu nggak bisa seperti saya. Saya bisa kalau ada badai masuk ke dalam tanah dan aman. Dan kamu sendiri di sana nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, suatu saat datanglah hujan deras. Seketika hari berlalu dengan hari, si semut ini berjalan-jalan. Udah selesai, udah tenang, jalan-jalan, dia kena dalam lubang lumpur. Itu kak, semakin dia berjalan, semakin apa kak? Dia tenggelam. Soalnya kan lumpur itu kan lunak tuh. Dia jadi tenggelam dia. Suatu saat ada menolong dia. Kupu-kupu yang sangat indah sekali. Dan si kupu-kupu menyelamatkan dia. Dan si semut bertanya, siapakah kiranya engkau? Akulah kepompong yang dulu kamu hina itu. Sekarang aku menjadi kupu-kupu yang indah. Gini ya Didik, kita belajar dari kepompong dan semut itu. Janganlah kita selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan mereka sampai saat ini semakin berteman baik. Adapun tokoh Alkitab yang jadi teladan bagi kita yaitu Daud dan Jonatan. Yuk sama-sama kita baca yuk. Kita buka Alkitab kita 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama juga, responsoria juga. Nanti abangnya Bang Pudan ayat pertama, nanti kakak-kakaknya sama adik seminggu ayat yang genap ya. Oke, kita baca 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5 dengan judul Daud dan Jonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul,
berpadulah jiwa Jonathan dengan jiwa Daud, dan Jonathan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jonathan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya seperti pedangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana saja Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Baiklah, jadi Jonathan ini adalah anak dari Raja Saul. Berarti anak dari raja. Dan Saul ini diangkat Tuhan darinya mengembalakan domba menjadi raja untuk menggantikan si Raja Saul. Baiklah, jadi di sini dikatakan bahwa Jonathan mengasihi Daud. Bahwa Daud itu kita baca sebelumnya dia melawan Goliat. Dia bisa melawan Goliat, dia besar gitu saja. Dia kuat bersama Tuhan. Dan di sini kita ambil sikap dari Jonathan, dia tidak pernah iri kepada Daud. Bahwa Daud lebih besar atau lebih kuat dari Jonathan. Begitu, jadi kalau teman-teman kita atau teman-teman di sekolah yang pintar, kita juga boleh iri hati. Tapi kita tetap semangat dalam Tuhan supaya kita belajar dari dia, tidak mengiri hati. Dan juga ada teman-teman punya kelebihan, jangan pernah menyombongkan diri. Tetapi bantulah sesama satu yang lain supaya sama-sama bertumbuh. Begitu Tuhan ajarkan pada kita pada saat ini. Kita jaga Tuhan Yesus saling mengasihi. Jangan egois kakak, ya kan kak? Jangan. Apalagi saat ini kan kita lagi musim pandemi, musim COVID-19. Kita belajar online di rumah. Kan tidak semua kawan-kawan kita punya HP masing-masing ya kak. Nggak punya laptop masing-masing. Tapi sebagai anak Tuhan, kita sama-sama mengasihi dan mengajak teman-temannya sama-sama belajar di rumah. Begitu aja di rumah. Yang kuat yang kuat mengangkat yang lemah. Jadi ya, kata pepatah juga Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Baiklah, jadi di rumah yang menjadi jadi intinya pada kita firman Tuhan dalam kita sama-sama buka yuk Markus 12 ayat yang ke-30 sampai ayat yang 31. Di sini kita belajar tentang hukum yang terutama. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi siapa aja. Yuk kita baca yuk sama-sama. Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dapat adik di rumah, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk tetap mengasihi Tuhan melebihi semuanya dan tetap mengasihi sesama manusia melebihi diri kita sendiri. Baiklah, firman Tuhan yang indah ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain tanpa membedakan dia siapa, aku siapa. Dia orang menengah, aku orang atas. Tetapi kita sama di mata Tuhan. Gak ada Tuhan beda-bedain si A ini, si B ini, enggak. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama punya rancangan yang terbaik pada Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita untuk tetap saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Begitu di rumah, cukup demikian firman Tuhan pada saat ini, walaupun cukup singkat, tapi adik di rumah tetap saling mengasihi. Oke, kita tutup firman Tuhan, kita tutup mata, kita fokuskan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Bapa yang kami sembah,
di kerajaan surga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah kami dengar Bapa, di mana firman Tuhan mengajarkan kami tetap saling mengasihi Bapa satu sama lain. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami Bapa. Dan Tuhan juga berpesan kepada kami untuk saling mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri Bapa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang indah ini Bapa, untuk mengajarkan kami tetap mengasihi dan memiliki kasih. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan terlebih dahulu mati di kayu salib dan bangkit Bapa, mengalahkan kuasa-kuasa dosa Bapa, supaya kami menang atas dosa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang selalu ada baru setiap kehidupan kami. Kami merasakan setiap hari Bapa berkat Tuhan dan rahmat Tuhan. Kami juga patut Bapa untuk mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan Bapa, membeda-bedakan agama, suku dan ras. Tapi kami tahu Bapa kami sama di mata Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami Bapa untuk tetap setia kepada firman Tuhan, dan kami tidak boleh iri, tidak boleh mendendam, tidak boleh menjahati musuh kami, tapi kami mengasihi musuh kami. Apabila firman Tuhan mengatakan pada kami, jikalau musuhmu haus, berilah dia minum Bapa. Sungguh amat indah Bapa firman Tuhan. Kuatkanlah kami Bapa, supaya kami dapat menjalankan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus, di musim pandemi COVID-19 ini Bapa, walaupun Tuhan Yesus, kami kakak-kakak Kudus Minggu dan adik-adik di rumah, walaupun saat ini Bapak ibadahnya online Bapak, karena Tuhan tidak mengurangi Tuhan sukacita dan berkat dan rahmat Tuhan yang menaungi kami setiap hari Bapak. Berkati juga Tuhan adik-adik kami dalam sekolahnya Bapak, dalam studinya Bapak, walaupun Tuhan saat ini daring Bapak, walaupun saat ini sekolahnya online Bapak. Tuhan berkati Tuhan, mampukan mereka Bapak untuk mengikuti segala mata pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka Bapak, supaya adik-adik di rumah bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang pintar Bapak, dan takut akan Tuhan Bapak. Berkati Tuhan Yesus segala masa depan kami Bapak. Kami percaya Tuhan masa depan kami tidak akan hilang Bapak, dan harapan kami tidak akan hilang dalam Tuhan Yesus. Kami percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan masa depan yang indah Bapak. Bapa, segalanya Tuhan kami serahkan padamu Bapa, segala orang tua kami Bapa. Tuhan memberkati Bapa, berikan Tuhan kesehatan, berikan panjang umur Bapa, berikan rezeki Bapa, supaya dapat memberikan kami Bapa, menyekolahkan kami Bapa, menjadikan kami anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan Bapa. Bapa, sungguh banyak Tuhan doa dan kerinduan kami Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, segala pandemi Bapak supaya cepat hilang Bapak, supaya kami dapat berkumpul Bapak di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapak, sungguh banyak Tuhan doa dan kerinduan kami Pak. Kiranya Tuhan mengetahui Bapak setiap kerinduan kami, kiranya Tuhan jawab pada waktunya Tuhan Bapak. Bapak, ini doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, puji Tuhan, kita pasti terberkati banget nih sama firman yang dibawakan oleh Abang Sadrak. Dari firman yang Abang Sadrak sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sesama manusia harus saling mengasihi. Kita harus mengasihi diri kita sendiri, kita harus mengasihi sesama kita, dan kita juga harus mengasihi musuh kita. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Oke, untuk itu, untuk meresponi firman Tuhan, agar kita lebih tahu kasih itu seperti apa, kita angkat satu lagu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Kita katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baiklah, kita telah sampai di penghujung ibadah kita adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk menutup ibadah. Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih bahwa Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih-Mu bagi kami semuanya, sehingga kami pun dapat saling mengasihi satu sama yang lain. Tuhan pimpin kami Bapa, agar kami mampu menolong orang di sesama kami, menolong orang-orang di sekitar kami tanpa memandang bulu, tanpa memandang hal apapun, tapi karena Kristus yang telah mengasihi kami terlebih dahulu dengan kasih-Mu yang begitu besar melalui pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Berkati kami semuanya Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam Tuhan saja. Tuhan yang pimpin, berkati kami anak-anak Tuhan, agar kami tetap hidup sesuai dengan turut kehendak-Mu. Demikian juga Bapa, kami berdoa buat orang tua kami yang senantiasa bekerja, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, biarlah mereka tetap kuat di dalam menghidupi kami Bapa sebagai anak-anaknya. Tuhan yang pimpin dan sertai mereka. Demikian juga setiap gereja yang beribadah pada hari ini, Tuhan berkati dan sertai. Dan juga anak-anak sekolah minggu yang masih sekolah di rumahnya masing-masing, Tuhan pimpin, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan tolong agar mereka bisa fokus, mereka juga bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik, sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan nilai yang terbaik di akhir ujian nantinya Bapak. Kami percaya ke dalam tangan pengasihan-Mu juga kepada guru-guru sekolah minggu juga Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong agar kami semuanya tetap dapat melayani anak-anak sekolah minggu dengan baik. Hanya kepada Tuhan Yesus kami menyerahkan segala sesuatu permohonan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengar juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.